kalau abang bilang Yesus mati, berarti kalau nggak maksudnya kalau kita mengikuti ajaran Yesus seperti yang abang katakan, bilang ajaran Yesus seperti apa tadi yang abang katakan tuh, bilang Yesus nggak apa, berarti udah batal jadi penebusan dosa kan, kata abang kan gitu. Jadi gimana bang kalau kita berpikir aja bang, kalau dia tidak mati siapa dong yang menjadi penebusan umat Kristen atau umat manusia, gitulah bang. Coba bang, ini pertanyaan saya bang, gimana bang? Oke, siap. Oke, nanti ditangkap. Oke. Sekarang Jupiter mungkin, Jupiter. Silakan. Apa langsung lanjut nanti ke Bang Kira lagi. Bang Jupiter, monggo. Kalau nggak Bang Kira duluan. Ya, Bang Kira dulu deh, Bang Kira dulu deh. Sebentar, oh, Bang Kira dulu. Oke, silakan Bang Kira. Oh mungkin jauh dari perangkat, mungkin Bang Jupiter dulu, kalau nggak langsung ke Ustadz Alif. Halo. Halo, baru. Iya. Halo Bang Jupiter, Bang Kira, kalau nggak langsung ke Ustadz Alif nih. Iya, gimana? Iya, ada yang mau ditanggapin lagi dari pernyataan Ustadz Alif itu tadi. Nah, ganteng banget dia. Anjir. Begini ya. Kita bisa buka aja di Yohanes 10 ayat berapa itu? 1. Nanti boleh Jupiter bacain, nanti boleh. Iya, lanjut dulu Bang Kira, lanjut silakan. Sama seperti Bapa membangkitkan orang mati, begitu juga Yesus. Dia bisa karena dia setara bersama-sama dengan Allah gitu. Jadi intinya dia datang ke dunia untuk menebus dosa manusia. Begitu aja. Tidak ada yang akan dia lakukan. Kalau memang dia Tuhan, kenapa aku mau turun ke bumi? Kalau dia tidak mengasihi kami, karena dia mengasihi kami. Itu hukum kasih yang kami pakai di umat Kristen. Gitu aja. Oke, Bang Jupiter. Halo. Selamat ya, malam. Silakan. Iya, malam. Silakan. Dari tadi saya nyimak sih ya. Maaf saya harus sekali soalnya anak saya lagi belum bobo ini. Oh gitu, ya. Pelan-pelan aja Bang, pelan-pelan aja. Santai aja. Oke, saya nggak tahu mau dari mana ya, tapi saya mungkin soroti tentang penebusan aja nih, penebusan tapi secara singkat ya. Iya, silakan. Saya Kristen Bang, jadi saya. Halo. Iya udah tahu saya Bang, udah tahu semalam kan kita udah diskusi walaupun sebentar. Iya. Oke. Penebusan yang dilakukan oleh Kristus sebenarnya perjanjian lama juga sudah dinubuatkan ya. Kalau kita lihat di kitab dari Keluaran itu kan sudah mempersembahkan korban, jadi ritualnya orang Israel saat itu ketika penebusan dosa, ketika mereka melanggar berdosa, mereka mempersembahkan kurban dengan menyembelih anak domba ya. Nah itu sebagai ritual tanda mereka diampuni oleh Tuhan. Nah itu ritual itu terus menerus sampai akhir perjanjian lama, dan akhirnya penyembelihan domba itu digenapi oleh Kristus di atas kayu salib dengan menumpahkan darahnya. Jadi memang syarat satu-satunya penebusan adalah dengan Kristus mati di atas kayu salib. Itu syarat. Nah, kalau tadi masuk ke dalam penebusan upah dosa adalah maut, ada banyak tadi ayat-ayat yang dikutip sebenarnya tidak pada konteks ya. Nah, saya hanya jelaskan di situ bahwa memang penebusan yang dilakukan Kristus itu
itu adalah penggenapan dari kurban yang dilakukan oleh umat Israel untuk penebusan dosa mereka. Begitu, Bang. Oke, terima kasih. Baik. Ya, Ustaz Talib udah bisa. Kalau enggak, aku sedikit. Lanjut Ustaz Talib. Ya silakan. Ada yang mau disampaikan, Host? Enggak. Lanjut aja silakan. Oke, mana tadi? Oh, Energen sudah kembali ya. Ini kayaknya kita kebanyakan muternya, jadi lupa jadinya. Harus sampai catat ini. tadi Bang Wilson sebenarnya saya ingin mau meluruskan aja, tapi dia udah turun duluan. Kadang-kadang penebusan, penebusannya agak keliru, Bang ya. Makanya tadi Bang Abi bagus ya. Saya kadang-kadang tersanjung, sangat kagum dengan yang justru seperti abang-abang ini menyampaikan tentang kekristenan dan konsepnya itu sangat bagus daripada yang naik-naik tadi itu loh. Iya. Silakan. Iya betul. Ya, kembali kepada pengajaran Yesus. Makanya kawan-kawan saudaraku yang Kristen ya. Makanya ini saya sebenarnya sedang siapa yang saya bela ini? Apakah ucapan Yesus, pengajaran Yesus, atau memang justru kawan-kawan ini sedang membela yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Yesus? Karena tadi udah jelas disampaikan loh. Yesus mengajarkan, memerintahkan agar bertaubat. Betul. Itu yang Yesus sampaikan. Ya. Jelas kalimatnya di Lukas 5:32. Dia datang untuk orang berdosa agar orang berdosa itu bertobat. Nah, lalu ikuti apa yang diajak oleh Yesus, apa yang diajarkan oleh Yesus. Nah, permasalahannya Pak, justru ketika Yesus mengajarkan di kalangan tengah bangsa Yahudi, malah Yesus itu mengalami banyak penolakan. Dari sekian banyak penolakan terhadap Yesus, akhirnya bagaimana caranya Yesus dibunuh? Kan gitu konteksnya Pak. Karena mereka itu menolak kalau Yesus itu adalah seorang nabi utusan. Jadi gini Pak, ini nampaknya Sebentar. harus lihat latar belakang. Bang Jupiter belum kelar, biar kelar dulu. Oh iya. Iya, biar kelar dulu, enak kan. Enggak, saya mau luruskan. Iya, nggak apa-apa, nanti diluruskan aja. Kalau ada yang salah pernyataan Bang Alif. Oke. Biar kelar dulu. Oke, lanjut Ustaz. Iya, oke, kita lanjutkan ya. Nah, kita lanjutkan. Karena begini saya bilang tadi, yang namanya pembunuhan terhadap manusia yang tidak bersalah itu tidak dilegalkan oleh ajaran para nabi. Itu dulu Pak. Di dalam kitab Anda tertulis, kitab Amsal 6:16 sampai 19 itu jelas bunyinya. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya: mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan. Ini tertulis di kitab Anda sendiri. Yang namanya pembunuhan terhadap manusia yang tidak bersalah, hati yang jahat, rencana kejahatan untuk membunuhnya, itu adalah tindakan yang sangat dibenci oleh Tuhan. Nah, makanya tadi saya Pak, ini sesuai dengan pernyataan Yesus bahwa apa yang dia katakan di Yohanes 8 ketika dia menyangkal, dia tidak mau untuk dibunuh. Yohanes 8:42 di situ dikatakan, kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Nah, Yesus katakan, jika Tuhan Elohim sang pencipta langit dan bumi adalah Bapakmu, maka Yesus itu dikasihi, bukan berusaha untuk dibunuh. Karena Yesus tahu membunuh manusia yang tidak bersalah adalah kekejian bagi Tuhan. Pembunuhan terhadap Yesus artinya bukan ajaran Yesus. Karena Yesus menyampaikan firman Tuhan gitu loh.
Ini kan jelas di sini ayat-ayatnya. Maka dia dikatakan di 40-nya kan, tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Makanya kasus yang kamu lakukan adalah berusaha untuk membunuh aku. Ternyata kata Yesus apa? Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Jadi yang namanya pembunuhan terhadap Yesus adalah kehendak iblis, bukan kehendak Sang Pencipta langit dan bumi. Itu yang dilakukan, yang diajarkan oleh Yesus, Pak. Coba di sini dipahami atau tidak, Pak? Pembunuhan terhadap Yesus itu bukan rencana Elohim, tetapi adalah rencana iblis. Ya, sudah ya, Pak? Silakan, Pak. Oke, ini saya agak bingung jawab yang mana ya. Tapi saya mulai dari mengapa orang Israel sendiri menolak Kristus ya. Kristus dinubuatkan menjadi anak Daud, berarti raja ya. Semua umat Israel mengira bahwa yang datang itu adalah seorang raja dan bukan Yesus yang justru lahir di kandang domba. Jadi ketika justru Yesus yang lahir di kandang domba, umat orang Yahudi tidak terima sampai sekarang. Ada orang Yahudi sampai sekarang tidak terima. Karena memang ternyata sebagian orang percaya bahwa dia keturunan Daud, berarti dia seorang raja. Itu dulu. Itulah sebabnya sebagian orang Yahudi tidak menerima Kristus. Terus yang kedua, Bang, soal apa tadi? Itu saya nggak catat. Nggak apa-apa, nanti dicatat nanti kalau ini. Bang, ini anak asal. Iya, oke. Ya. Nah, sekarang saya lupa tadi, Bang ya. Coba Bang Alif apa tadi ya? Ucapan siapa ya? Iya, jadi pembunuhan terhadap Yesus itu sebenarnya bukan kehendak Sang Pencipta langit dan bumi, tetapi memang adalah rencana-rencana jahat dipelopori oleh iblis. Ya, jadi gini Bang, kalau kita lihat, kami percaya kedaulatan Tuhan dan ketetapan Tuhan, termasuk penyaliban Kristus itu dibawa ketetapan Tuhan. Nah, jikalau sama ini kita Muslim atau Kristen, jikalau ada sesuatu yang terjadi di luar kehendak Tuhan, berarti Tuhan itu tidak maha kuasa. Ini cabut dulu Bang ya. Nanti kita lihat apakah itu rancang iblis ya. Tapi jikalau ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita saja lah ya, tanpa kontrolnya Tuhan, justru iblis memang berarti Tuhan tidak maha kuasa. Nah, kami percaya kedaulatan Tuhan itu semuanya terjadi itu dibawa, bukan direncanakan untuk bunuh, enggak, tapi dibawa ketetapan Tuhan dan dibawa kedaulatan Tuhan. Nah, termasuk tentang kematian Kristus. Jadi begini Pak ya, saya izin tanggapi. Makanya kita bukan tentang masalah kehendak dan kedaulatan Tuhan. Ingat Pak, yang namanya pembunuhan terhadap Yesus itu bukan keinginan Tuhan. Itu bukan kehendak Tuhan. Itu tetapi keinginan iblis. Berarti kan Bang ya, keinginan dengan ketetapan berbeda Bang ya. Oke. Sekarang ini saya Bang ya, manusia ini diberi dua kehendak, yaitu kehendak untuk berdosa dan kehendak untuk tidak berdosa. Nah, sekarang saya tanya Abang Alif, waktu saya berdosa, apakah itu kehendak Tuhan atau kehendak saya Bang? Jangan digeser Pak pembahasannya. Nah, ini dengerin di sini Pak. Analogi. Nah, sekarang ini tentang kematian Kristus kan, kalau kita lihat nanti
Abang nggak lihat apa? Lah iya, kematian Yesus itu pembunuhan terhadap Yesus itu, Pak, pembunuhan terhadap Yesus bukan kehendak Tuhan, tetapi kehendak iblis, Pak. Itu dulu poinnya. Bukan masalah terjadi atau tidak terjadinya. Dalam konsep keimanan Kristen, saya hargai bahwa memang Yesus itu salib. Nah, saya tidak akan masalah tentang bagaimana Yesus mati di salibnya dulu, tetapi bagaimana tentang pembunuhan terhadap Yesus, itu adalah usaha kejahatan yang dilakukan oleh iblis. Betul. Itu sesuai dengan pernyataan Yesus. Ya. Ini dulu. Oh. Tidak ada masalah. Nah, ini kata Yesus. Iblis menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak dapat dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Itu kata Yesus, Pak. Ya, itu masalahnya di mana, Bang? Ya, artinya yang berusaha yang namanya pembunuhan terhadap Yesus itu bukan kehendak Sang Pencipta, tetapi kehendak iblis, Pak. Ya. Iya, kehendak Sang Pencipta itu adalah apa kata Yesus? Maaf, jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Bukan membunuh Yesus, tetapi mengasihi Yesus. Sementara kehendak iblis adalah berusaha Yesus dibunuh. Nah, artinya Pak, kita ikuti alur dulu di kitab Bapak meyakini Yesus mati di salib, maka terjadinya Yesus mati di kayu salib adalah atas kehendak iblis. Halo. Ya, sudah dipahami di sini, Pak. Kalau itu saya tidak setuju loh, Bang. Abang keliru itu, Bang. Kematian Kristus di atas kayu salib itu sudah dinubuatkan di kitab Perjanjian Lama. Bahkan apa nubuatnya, Pak? Saya lupa ya, saya Bang ya. Itu sangat detail Bang itu. Mazmur 91, Pak. Ada kitab sebentar, Bang. Mazmur 91 nomor 8 malah di situ dikatakan apa? Mengenai nubuatan ini. Apa, Bang? Di situ dikatakan, kalau Anda melihat Perjanjian Lama, Mazmur 91 nomor 8, engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalas terhadap orang-orang fasik. Kalau melihat nubuatannya, Pak, Yesus itu menonton dari kejauhan menggunakan tanya. Bukan dia yang disalib. Salah kutip tuh, Bang, salah kutip tuh. Nah, ini saya tidak salah kutip. Bapak bilang di Perjanjian Lama, makanya saya bilang mau yang mana? Yesaya 53. Sebentar, Bang ya. Sudah lama. Nah, sekarang ini yang Bang Ali persoalkan ini apa? Loh, bukan yang saya persoalkan. Masalahnya Bapak belum sepakat kalau berusaha membunuh Yesus adalah mengikuti rencana yaitu iblis, Pak. Bang, mari kita runut. Oke, kita runut ya. Kita runut. Saya kasih tahu dulu nih. Kalau supaya tidak salah kaprah ya. Bahwa kematian Kristus di atas kayu salib itu adalah salah satu penggenapan yang dimuatkan dalam kitab Perjanjian Lama. Selalu perjanjian kitab. Saya sebentar ya. Oke, berarti nyari dulu ya. Sambil nunggu, Pak. Begini. Nah, oke. Makanya saya kutip tadi ada. Halo?
lagi nyari kok. Nah, oke. Lanjut. Baik. Di sini adalah firman Tuhan di kitab Anda. Saya kutip ya di Perjanjian Lama. Saya tadi katakan loh. Amsal 6:16 19 di situ jelas bunyi ayatnya, Pak. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Penumpahan darah terhadap manusia yang tidak bersalah adalah perkara yang dibenci oleh Tuhan. Itu dulu poinnya, Pak. Nah, artinya, Pak, pembunuhan terhadap Yesus, kan Bapak mengimani kalau Yesus mati di kayu salib dengan cara dibunuh. Nah, pembunuhan terhadap Yesus bukan yang direstui, bukan yang diridhoi oleh Tuhan, tetapi yang dibenci. Di situ dikatakan dibenci oleh Tuhan adalah menumpahkan darah manusia yang tidak bersalah. Iya, betul, Bang. Nah, betul. Makanya pembunuhan terhadap Yesus bukan kehendak Sang Pencipta, melainkan kehendak iblis, sebagaimana tadi yang Yesus katakan. Yohanes 8:44. Lanjut Bang, lanjut. Oke, Yohanes 8:14 kata Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Jadi pembunuhan terhadap Yesus dan bagaimana mengingini Yesus mati di kayu salib itu bukan kehendak Sang Pencipta, justru kehendak iblis. Terus jikalau Allah adalah bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Artinya kalau memang Tuhanmu benar, Tuhan Sang Pencipta alam semesta ini yang dikatakan oleh Yesus, Yesus itu akan dikasihi, diikuti ajarannya, bukan untuk dibunuh. Tetapi kan mereka karena ingin membunuh Yesus karena tidak setuju dengan pengajaran Yesus, maka Yesus berusaha dibunuh. Ini adalah keinginan iblis, bukan konsep dari Tuhan di sini, Pak. Iya, tidak ada masalah di sini. Ya, lanjut, Bang. Ah, ya udah, kalau tidak ada masalah terima kasih kalau gitu. Makanya tadi kan Bapak nggak setuju. Ini kan berdasarkan pernyataan Yesus, kitab yang tertulis di kitab Anda sendiri gitu. Nah, sekarang pembunuhan terhadap, sekarang siapa yang mengkonsep tiba-tiba dalam keyakinan dalam konsep keimanan Kristen, Yesus mati dibunuh di kayu salib. Nah, itu dulu. Nah, sekarang siapa yang membuat konsep dengan Yesus mati di kayu salib malah jadi permesa terhadap manusia? Padahal itu bukan pengajaran Yesus. Tadi sudah kita bahas. Itulah keinginan-keinginan iblis. Oke Bang ya, saya bantu jawab ya. Ya silakan Bang Kristen, silakan. Nah, ditungguin emang. Silakan. Haruskah Tuhan mati? Ya harus Tuhan mati. Sebab ini kehendak Tuhan Yesus sendiri. Coba buka Yohanes pasal 10 nomor 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan Yesus mengutuk keras jika ada mengaku gembala yang baik, mengaku keselamatan, sedangkan dia tidak memberikan nyawanya, dia hanya diselamatkan. Itu bukan gembala yang baik menurut Yesus. Itu Yohanes 10 nomor 12. Gembala yang baik adalah gembala yang memberikan nyawanya untuk kepada domba-dombanya. Sebab di abad ke-1 itu ada gembala yang baik bernama Yesus, dan di abad ke-6 ada gembala baik bernama Isa. Akulah gembala yang baik menurut orang yang abad ke-1. Akulah gembala yang baik yang memberikan nyawanya kepada dombanya. Sedangkan seorang upahan itu gembala yang tidak baik ya, yang bukan gembala kata Yesus. Dia itu melarikan diri, dia menyelamatkan diri dengan tidak memberikan nyawanya.
Itu dari Oke. ini Nah. firman Tuhan. Itu Yesus berkata di sini. Ya, baik. Disinilah memang kawan-kawan Kristen ada beberapa terjadi kesalahpahaman. Saya izin ya, kenapa demikian? Jangankan pakai satu terjemah, mari kita kupas, Pak. Maksud dikatakan memberikan nyawanya itu seperti apa? Kalau kita akan ada itu resmi di kitab Anda, di situ dikatakan apa? Adalah gembala yang baik. Gembala yang baik mempertaruhkan jiwanya demi domba-domba itu. Dia mempertaruhkan jiwanya. Dia serius mengajarkan kebenaran. Dia serius mengajak umat Bani Israel untuk kembali kepada kebenaran walaupun nyawanya dipertaruhkan, gitu loh. Kalau Anda artikan menyerahkan nyawa, di situ tertulis literal begitu, Anda akan kena. Misal di 1 Yohanes 3:16 seingatku ya. Karena di situ dikatakan demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara kita. Nah, kalau artikan langsung begitu, maka Anda pun diperintah bunuh diri, Bang. Diperintahkan mengorbankan nyawa Anda. Maksudnya apa? Mempertaruhkan jiwa raganya, gitu loh. Kalau Anda lihat terjemahan versi lain aja deh, ada yang mengatakan maksudnya itu mempertaruhkan jiwanya. Itulah memang para nabi, utusan Tuhan. Dia tidak mempedulikan dirinya, mempertaruhkan jiwa raganya demi keadilan dan kebenaran agar umatnya selamat, agar umatnya kembali kepada jalan yang benar. Nah, kita kembali kepada pembahasan awal. Ketika masalah Yesus adalah pembunuhan terhadap Yesus bukan kehendak Sang Elohim, maka konsekuensinya adalah pembunuhan terhadap Yesus kekejian bagi Tuhan. Kalau pembunuhan Yesus kekejian bagi Tuhan, dari mana munculnya tiba-tiba menjadi penebusan dosa dengan pembunuhan manusia yang tidak bersalah di kayu salib? Itu sudah jelas tadi, pengajaran Yesus, pengajaran nabi-nabi, konsepnya bukan menumbalkan manusia. Bang Alif ya. Halo. Ya. Halo. Ya. Oke. Coba berhenti di situ dulu, di bahwa kalau pembunuhan kepada Kristus itu kekejian bagi Tuhan, setuju. Berhenti di situ dulu, Bang. Halo. Iya, setuju. Kekejian bagi Tuhan. Betul. Nah, sekarang lanjutkan apa tadi kata kalimatnya? Halo. Apa yang mau saya lanjutkan? Pak di Amsal tadi. Bukan. Setelah tahu bahwa itu kekejian bagi Tuhan, lalu apa hubungannya bahwa Kristus mati untuk menebus dosa, begitu, Bang? Loh iya, karena Yesus membenci terhadap kematian terhadap Yesus. jadi gini, Bang. Jadi kan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia menyerahkan anaknya yang tunggal supaya setiap yang percaya kepada mengaruniakan anaknya yang tunggal ya, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh kekal. Jadi satu-satunya jalan untuk manusia yang percaya Kristus memperoleh hidup adalah memang salib, kematian Kristus. Justru di situ sedang dikatakan, makanya tadi kawan-kawan Kristen menyampaikan kenapa malah mengatakan Yesus itu malah jadi kutuk. Justru di situ mengaruniakan anaknya yang tunggal, percaya kepada Yesus. Percaya sebagai apa, saya tanya, Pak? Bapak, abang tahu nggak? Iya, saya tanya. Menurut Bapak, makanya saya Bapak mengutip Yohanes 3:16. Iya, Bapak mengutip Yohanes 3:16. Percaya kepada Yesus. Sekarang percaya sebagai apa?
Ya sebagai Tuhan lah. Memang jadi Nah itu sebagai utusan Tuhan yang mengajarkan kebenaran yang berasal dari Tuhan. abang ini pindah-pindah topik loh. Topik satu saja. Bapak barusan ngajak Yohanes 3:16, Pak. Ya itu kan tentang kematian Kristus toh. Mengapa Yesus datang? Mengapa Yesus harus datang? Bukan, Pak. Siapa yang bilang di sini kematian? Bukan Bang, maksudnya itu berkaitan Bang. Tidak ada, Pak. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekarang pertanyaan saya, agar percaya kepada Yesus agar memperoleh hidup yang kekal dan percaya kepada Yesus itu seperti apa jalannya, Pak, menurut Yesus? Percaya Ini nggak ada kaitannya dengan penyaliban. percaya kepada. Nah, Bang, satu-satunya untuk masuk surga di iman kami yaitu jalannya Kristus kan. Abang tahu lah ini ya, tahu nggak ya? Tahu ya? Loh, iya, ya udah saya bantu kasih tahu Bapak aja. Di sini ayatnya melainkan beroleh hidup yang kekal, percaya kepada Yesus. Bagaimana caranya menurut Yesus memperoleh hidup yang kekal dan percaya kepada Yesus sebagai apa? Kan jelas ada ayatnya, Pak. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau Bapa satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Artinya percaya kalau Yesus itu adalah utusan Tuhan, dan percaya Tuhan yang benar itu satu. Nah itu, Pak, memperoleh hidup yang kekal sesuai dengan pernyataan Yesus. Bukan di sini Yesus disalib menebus dosa, nggak ada kaitannya, Pak. Itulah sebabnya memang kita memandangnya berbeda ya. Bang Alif menjelaskan narasi berdasarkan pengetahuan abang, sementara saya menjelaskan berdasarkan pengetahuan dan iman saya. Oke, baik. Saya kasih satu dalil lagi. Habis ini Bapak narasi pakai dalil ya. Saya kasih satu lagi contoh nih. Contoh. Tadi saya sudah sebutkan Yohanes 5:24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia, kepada Bapa yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Percaya terhadap pengajaran Yesus, percaya Yesus utusan, percaya Bapa yang mengutusnya, maka dia selamat. Ikuti ajarannya, dia selamat. Dia tidak disebut mati lagi, dia sudah berpindah dari alam maut ke alam hidup tanpa penyaliban. Ini, Pak, tanpa penyaliban. Kembali ketika tadi Yohanes 3:16, supaya setiap orang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Percaya kepada Yesus sebagai apa dan peroleh hidup yang kekal itu seperti apa? Bapak silahkan jawab pakai ayat sesuai dengan yang dipernyatakan oleh Yesus. Kalau memang saya salah datanya. Bang, saya percaya. Lanjut ya, kita lanjut ya. Oke, saya pakai dalil aja ya, karena kalau teks-teks pun pasti semua sudah dengar. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, udah sering dengar Bang ya. Jadi saya percaya kepada Yesus itu sebagai Tuhan. Pak, ini gimana ini? Percaya kepada Yesus sebagai apa? Peroleh hidup yang kekal itu seperti apa? Bapak malah nggak mau pakai dalil ucapan Yesus. Malah Bapak bawa jalan. Itu dong. Saya percaya kepada Yesus. Para nabi itu jalan, Pak. Semua para nabi itu jalan menuju surga.
No, tidak. Ya, kitab suci tidak mengatakannya. Nah, sekarang saya menjawab. Kalau Nabi bukan menyampaikan kebenaran dari Tuhan, apa fungsinya Tuhan menurunkan firman kepada Nabi Musa? Oke. Agar dia selamat atau tidak? Oke. Saya boleh jawab singkat ya. Ya, silahkan. Oke. Kitab suci saya mengatakan bahwa hanya satu-satunya nabi yang berani mengklaim bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu hanya Yesus Kristus. Anda boleh ungkapkan di mana saja. Nah, ini saya kan mencoba Oke, berarti nabi-nabi sebelumnya tidak sampai kepada Bapa. Nabi sebelumnya mempercayai akan kedatangan Kristus. Loh, sebentar Pak. Nabi-nabi sebelumnya tidak sampai kepada Bapa. Bagaimana ketika ada Henok terangkat ke surga bersama tubuhnya, dia malah bergaul dengan Elohim. Udah sampai duluan malah sebelum Yesus datang. Iya, betul. Betul. Makanya kembali kepada ayat, jangan paksakan cari dalil yang tidak nyambung. Malah saya sendiri nyambung, Pak. Saya tanya kepada Bapak, bagaimana caranya memperoleh hidup yang kekal dan percaya kepada Yesus itu sebagai apa? Karena tadi Bapak mengutip Yohanes 3:16. Bapak malah larinya kemana-mana. Enggak dong, abang yang larinya kemana-mana loh. Abang hanya nanya. Saya tanya, agar memperoleh hidup yang kekal, kata Yesus, bagaimana caranya? Oke, saya jawab bang ya. Saya jawab bang ya. Iya, ya saya tunggu Pak. Oke. Kata Yesus, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Itu jalan. Jadi bagaimana saya percaya Yesus, bagaimana saya mendapatkan anugerah atau hidup kekal, itu ya percaya kepada dia, gitu. Oke. Abang jangan paksakan pikiran abang ya. Ini serius. Itulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Kan gitu lengkapnya. Betul bang. Nah, tujuannya siapa di situ, Pak? Halo. Halo Bang Ali. Lanjut Pak, lanjut. Silakan didengarin. Assalamualaikum Bang Lito. Selamat malam Bang Jack. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Coba. Yang menjadi tujuannya di situ siapa, Pak? Sudah jelas Bang ya. Sudah jelas dong itu. Jelasnya apa, Pak? Yang kata aku itu adalah Kristus Bang. Loh, akulah Yesus itu jalan, Pak. Tujuannya siapa? Halo. Iya, dengarkan dari tadi. Emang suara saya nggak ada ya? Kenceng banget Ustaz. Beneran. Kenapa malah Bapak kayak gitu? Ini kalau gitu loh. pindahin ke sebelah bawah gitu. Kan jelas Bang. Kan jelas ini Bang Ali. Akulah jalan, tujuannya kan ke surga Bang. Nah, iya, Yesus itu sebagai jalan. Betul. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Pertanyaan saya, tujuannya siapa, Pak? Kata Yesus di situ yang jadi tujuan. Bapak dong. Nah, Bapak. Yesus sebagai jalan, bukan tujuan. Malam Bang Jack, malam. Iya, ini diskusinya nih menarik ini. Iya boleh. Oke. Sebentar lah, tuntas dulu lah. Tuntas dulu. Iya, kan? Udah belum kelar ini Bang Jupiter, Bang Jack bentar. Terus masalahnya Barakallah. masalahnya di mana Bang? Ya,
Masalahnya tujuan Pak Jur ini jalan apa Yesus atau Bapak? Kan untuk sampai ke Bapa kan jalannya lewat Kristus kan. Nah, lewat Yesus. Maka kata Yesus yang perlu disembah, yang harus disembah itu siapa? Tuhan. Tuhan, bukan Yesus kan? Nah, Lah, kalau nyembah Yesus berarti Bapaknya jalan, bukan nyembah tujuan. Bang, nah ini agak jauh sekali jadi apa namanya? Jadi Nah, ngapain Bapak bawa ke sini? Bapak sendiri yang bawa. bukan. Karena itu Iya. juga adalah Kok malah jadi bukan? Kan dari Bapak. Nih, saya tanya sederhana. Bapak ketika masalah bahas penyaliban, Bapak bawa Yohanes 3:16 supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak bisa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekarang percaya kepada Yesus itu sebagai apa dan bagaimana caranya memperoleh hidup yang kekal? Iya. Betul Pak. Betul Bang, betul. Barakallah. Kita ini dibahas itu bahasanya. Kita klik makanya soalnya tujuannya Akulah jalan. aja kan. Kata Yesus. Nah, kata Yesus, kan tadi dikatakan melainkan beroleh hidup yang kekal. Kata Yesus, inilah yang kekal itu, yaitu bahwa mereka percaya bahwa Engkau adalah satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Mengenal Engkau Bapa, satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Itulah hidup yang kekal. Yesus itu utusan Tuhan di situ. Tuhan yang benar itu menurut Yesus hanya satu. Kalau kau banget. Iya makanya. Ya, kayak gini teman-teman ya. Anggaplah Yesus adalah jalan nih. Di akhir zaman, kalau Yesus yang menunjukkan jalan, berarti kan hanya Dia yang tahu jalan ke surga itu. Terus lantas kalian dari mana? Pertanyaan saya. Bang, Kalau kami udah jelas, sudah ada panduannya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka mursalin ala siratim mustaqim. Jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu salah satu utusan Tuhan yang berada di jalan yang lurus. Lalu dikatakan surah 42:53, innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau Muhammad, membawa petunjuk ke jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Dipertegas di ayat berikutnya, wa ani buduni di surah Yasin lagi, dan sembahlah aku, kata Allah, inilah jalan yang lurus. Ada siratum mustaqim. Nah begitu Pak. Ganti-gantian lah. Ganti-gantian. Jadi nanti di akhir Perusahaan gimana sih? ganti-gantian. Kan baru tanya, yang jawab. Ganti-gantian dulu. Silakan Jack. Ya, silakan. Jadi nanti di akhir zaman kan kalian kan harus nanti mengikuti apa yang ini geser dikatakan bahasannya ini. Muhammad. Jadi Nabi Muhammad lah nanti menunjukkan jalan Geser kepada bahasannya, kalian. bahasannya jangan geser Jack. Jack, dengerin Jack ya, jangan mic lu, geser dulu Jack. mic lu tuh suaranya kecil gitu loh. Jadi jangan geser ya. Hati-hati ya. Tetap pada tetap Jadi pada artinya, bahasannya. jadi Kalau kau ngomong nyerocos terus, suaramu nggak kedengeran. Kalau aku udah buka mic nggak kedengeran semuanya ini nanti. Gitu loh. Jadi yang sopan diskusinya yang enak gitu. Lanjut Ustaz Talib, jangan geser. Iya. Oke. Nanti di akhir zaman kalian nanti mengikuti apa yang dikatakan oleh Baginda. Tapi ngomong-ngomong Baginda sekarang udah naik surga tuh gimana? Kok geser sih bahasanya? Jack, kelarin dulu Jack. Ya, Kupingmu denger nggak Jack? mungkin gini, Kupingmu denger, Jack? mungkin
Enggak, udah naik di surga. Mungkin gini, dia pengen melampiaskan omongannya. Biar dia selesai ngomongnya, kita kembali kepada Bang Jupiter aja. Nggak apa-apa dia pengen selesai ngomong kali, karena nggak bisa Nggak usah ditanggapi si Jack. betul satu. Nggak usah ditanggapi si Jack, si Jupiter aja. Enggak. Jadi Yesus kan udah naik di surga nih. Bentar, Bang Jupiter lagi ngomong. Di mute dulu si Jack, host di mute dulu. Bentar ya. Pinter. Silakan Bang Jupiter tadi mau ngomong. Yang diputus Makasih, Bang. Bang Jack. Terima kasih Bang. Ya artinya saya senang diskusi ini. Saya sampaikan yang terakhir Bang untuk Bang Alif nih. Jadi bagi kami Kristus bukan hanya sekedar utusan, betul dalam konteks sebagai manusia dia diutus oleh Bapa ke dalam dunia, jelas itu. Namun dalam sisi penyembahan Kristus adalah Allah, Bapa adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah. Itu artinya objek penyembahan kami kepada Tuhan ketiga pribadi ini, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di bagian yang lain berkata bahwa aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Jadi ketika kami menyembah Kristus, Yesus, itu kami juga sudah menyembah Bapa di surga. Jadi kalau abang tadi bilang hanya Yesus jalan yang tujuannya Bapa, nah dalam konteks iman kami seperti mungkin Bang Alif memang pikiran dasar logikanya adalah seperti bahwa memang Nabi adalah utusan Allah, betul ya. Nah saya tidak menyinggung itu Bang ya, saya tidak berani ke situ. Tapi bagi iman saya dan kitab suci saya memang seperti itu Bang. Ada sisi objek penyembahan kami bukan hanya kepada Bapa, tapi ketika kami menyebut Kristus, itu sudah sekaligus kami menyebut Allah Bapa. Pribadi beliau. Jadi penyembahan kami kepada Bapa, kepada Anak, yaitu Kristus, dan kepada Roh Kudus. Begitu Bang Alif, terima kasih. Oke, ya kembali ya Pak. Makanya jadi begini loh Pak bilang tadi ya. Ketika ini masalahnya adalah masuk selalu salah paham dalam hal apa yang dikatakan oleh Yesus. Karena dikatakan Bapa di dalam aku dalam, itu kan berkaitan dengan pekerjaan. Pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus adalah pekerjaan yang dilakukan oleh Bapa. Maksudnya Bapak menghendaki sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh Yesus. Bapak repot kalau memang meyakini bahwa Yesus adalah Bapa itu sendiri. Ketika Yesus berkata, jikalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku tidak benar. Loh, berarti ketika Yesus berkata demikian juga Bapa. Ketika Bapa bersaksi tentang dirinya, kesaksian Bapa tidak benar. Repot Pak. Itu kan berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Bapa. Itu dijelaskan oleh Yesus itu Pak. Kesaksian Yesus tentang dirinya, Yohanes 5. Bahkan di situ di Yohanes 5 kalau kita lihat dari ayat 25, 26, 27 disebutkan sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Bapa hidup sendiri, Anak hidup sendiri. Beda dengan Bapa, masing-masing punya kehidupan. Makanya dia katakan, aku mempunyai kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Itu dia katakan, apa yang dia sampaikan, yaitulah pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Itu Pak, tetap maksudnya dia itu satu pekerjaan. Pada prinsipnya Bapa hidup sendiri, Yesus hidup sendiri, dan Yesus diberi kuasa karena dia mengakui anak manusia. Di 27-nya Pak. Nggak bisa Pak, jangan dipaksakan. Kalau jadi Elohim itu nggak bisa. Karena justru di kita harus percaya kalau Yesus itu manusia.
dan siapa manusia ini adalah utusan Tuhan. 2 Yohanes 1 nomor 7 dikatakan, kalau tidak percaya Yesus sebagai manusia, dia terus si penyesat, si antikris. Itu jelas Pak. Statement Percaya nggak tuh di antikris tuh Bang Ali? statement sebelumnya setuju saya Bang. Saya Bang Alif sangat memahami dengan baik kitab suci Kristen ya. Saya tidak kaget sih ya, karena memang kitab suci saya juga sudah berkata begitu. Nanti saya ini. Tapi yang abang maksudkan benar, ya. Allah Bapa sendiri, Allah Anak itu sendiri, Allah Roh Kudus sendiri. Loh, bukan Allah Anak Pak, di situ Yesus mengaku manusia Pak. Nah itulah Bang, dasar pemikiran abang itu berbeda dengan saya dong. Karena saya sendiri, bukan kitab suci saya sendiri mengatakan bahwa Allah Anak, dia adalah Allah. Nah perbedaannya adalah abang memisahkan bahwa anak itu berbeda derajat dengan Bapa. Sementara di dalam iman saya, Bapa dengan anak itu sehakikat sama-sama Allah, pribadi yang berbeda. Nah, saya stop di sini Bang. Yesus mengaku dirinya sebagai anak manusia, kan tadi sudah dikatakan Pak, Ya, pengakuan betul. Yesus sendiri. Saya nggak bantah loh apa yang Bapak bilang. Abang bilang itu nggak ada saya bantah loh. Karena yang dikutip itu Iya, pengakuan Yesus, dia bukan anak pernyataan manusia. saya, pernyataan Yesus. Iya betul, yang abang kutip itu betul tuh. Nggak ada yang salah itu. Dia Ya. manusia karena memang dia dilahirkan di rahim Maria kan. Disebut dia sebagai anak manusia, bukan dia 100% manusia, bukan. Tapi jangan lupa bahwa dia sudah ada sebelum dunia dicipta. Nah ini panjang lagi kan Bang. Nah itu statement lah. Jadi saya kira Ya Bapak yang bilang lebar-lebarin Pak, ngapain juga ke sana, nggak ada dalilnya juga. abang yang Ngapain juga Bapak lebar-lebarin Pak? abang yang lebar-lebarin. Tadi Wah, sebenarnya Bapak katanya panjang lagi nih, ya memang bikin panjang terus. Cukup 20 cm. persoalannya Bang Alif menggunakan cara berpikir abang, perspektif abang. Cara Ya, berpikir Bible Pak. Nah, pribadi. Boleh bertanya pribadi. Saya bukan pakai cara pribadi Pak, pakai cara Bible. Bible Pikirnya pakai doktrin, bukan pakai Bible. Abang Alif mengutip ayatnya tanpa juga doktrin loh Bang ya, dengan perspektif abang. Karena saya bilang gini loh ya, karena Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus itu bukan doktrin loh. Itu ajaran kitab suci. Doktrin tuh Pak, nggak ada itu Pak. Makanya dia berdoktrin Bang Ali. Di mana ayatnya Pak? Coba sini saya bongkar Pak. Bapak, kata siapa? Bapak Yesus sudah ada sebelum Bang Acil, Bang Acil. Yesus sudah ada sebelum dunia dicipta dong. Iya, terus itu kata Kristen itu Yesus juga kan maju. Ini lagi Bang Ali dulu. Bang Alif dulu. Jadi saya kira gitu ya Bang ya, Bang Alif ya. Diskusi Yang mana yang gitu Pak? Dari statement saya bahwa memang Allah Bapa dan bagi saya Kristus adalah Allah. Begitu Bang. Terima kasih Bang Alif ya. Terima Bapak kasih untuk anti- semuanya. Bapak antikris itu. Nggak percaya buka doa yang Iyalah, 1/7 tuh. Jadi disampaikan gitu loh. Bapak ini malah justru menunjukkan kalau Bapak ini seolah-olah antikris gitu. Nih saya sampaikan, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia, itu adalah si penyesat dan antikristus. Bapak bilang sebagai Allah. Dia Allah dan dia manusia Bang. Ya. Waktu dia Manusia di sini nggak tambahan Allahnya Pak. waktu dia di dunia, dia adalah Allah 100%.
dan manusia 100%. Saya kira itu Bang ya. Waktu ya di dunia. Baik. Di dalam kitab ini di situ dikatakan Sinyal Ustaz. Ustaz, sinyal. Bang Adli ada suara aku nggak? Nggak ada. Oh, ada. Jadi Ustaz Alif sinyalnya. Ustaz Alif coba cari kalau tinggi dikit. Ya kan, sinyal kan. Mau kemana juga kan? Ya. Baru berapa ron? Saya harus istirahat nih, Mas. Terima kasih. Nah, di situ kan Bang Alif lagi mau data itu di 2 Yohanes 1 nomor 7 coba dibaca deh Bang. Ya. Bang Abi ya. Iya. Terima kasih banyak ya Bang. Oke, sama-sama. Untuk yang lain juga terima kasih ya. Iya, Selamat sama-sama. malam Bang. Arif. Sampai ketemu di diskusi yang lain. Ini sekarang mau belum kelar nih. Lagi naik lagi. Lain Nggak, harus lagi. abang bantah kalau abang lagi nyatakan tuh abang harus abang bantah gitu loh. Loh, saya kan udah bilang Bang, saya enggak dong, saya percaya Allah itu Yesus. Iya, baik. Saya tadi lagi bilang begini, Pak. Ya, oke. Satu lagi, Pak ya. Satu lagi ini, Pak. Iya. Satu lagi begini. Saya punya pertanyaan begini, satu lagi. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan selama-lamanya. Yesus tetap sama. Pertanyaan saya, siapakah Yesus? Sesuai dengan ayat yang tertulis di kitab Anda. Ibrani 13:8. Tuh, Yesus tetap sama yang kemarin, Baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Benar kan Bang Adli, Ibrani 13:8 Ustaz? Iya. itu menunjukkan berarti sisi saya ya. ketuhanan Kristus, keirahian Kristus, bahwa ia tetap sama sebelumnya, hari ini dan selama-lamanya. Terima kasih Bang ya. Jadi dia bukan manusia, Pak. Kita tutup ya. Dia bukan manusia kok. Bapak ini nyangkal terus kalau Yesus manusia. Gimana sih? Itu di sisi keirahiannya doang. Dan sekarang kan dia sekarang kan tubuh Mana di sini sisi keilahian, Pak? Nggak Iya, kan? tertulis sisi keilahian di situ. itu tubuh kemuliaan kan. Kristus sudah sama. Yesus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Pada waktu penciptaan kembali, Matius 19:28 dikatakan pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia turun dari tahta kemuliaannya. Itu waktu penciptaan kembali nanti, Pak. Yesus masih mengaku dirinya sebagai siapa, Pak? Kristus di surga disebut anak manusia. Lah itu anak manusia tetap sama, mau kemarin, mau hari ini, mau sampai selama-lamanya. Betul. Dia kan sudah lahir di dalam dunia ini Lah iya manusia, Pak. Pengakuan Yesus itu manusia. Selama-lamanya dia sama manusia. Yes, tubuh kemuliaan. Nah, sekarang kan setelah dia bangkit, tubuh kemuliaan. tubuh kemuliaan doang. Jadi tidak berubah, itulah maksudnya. Dari dulu, sekarang dan selama-lamanya dia tetap Kristus. Manusia. Gitu, Bang. Iya, dia tetap mengaku sebagai anak manusia kan? Dia anak manusia juga. Dia Allah juga. Ya iya, mau sampai selama-lamanya dia tetap anak manusia, Pak. Sebutannya anak manusia, betul dong. Dia kan anak manusia, Bang. Iya. Anak manusia. Bang. Nah, terus sebutan anak manusia ini Tuhan atau bukan, Pak? Dia manusia 100%, Tuhan 100%. Ya, anak manusia ini Tuhan atau bukan? Tuhan, Bang. Oh, berarti Tuhannya Pak Jupiter anak manusia kalau gitu. Beda sama Tuhannya Yesus.
Dia Nah, ini manusia. kan Bapak sendiri yang ngaku barusan. Saya tanya, anak manusia ini Tuhan atau bukan? Bapak bilang Tuhan. Oh, wajar. Beda Anak dengan manusia. pengajaran Yesus. Anak manusia itu kan merujuk kepada Kristus, Bang Ali. Lah iya, betul. Dia itu anak manusia dan memang dia manusia. Dan dia sama, mau kemarin, mau hari ini, mau selama-lamanya. Makanya buat Pak Jupiter, anak manusia ini adalah Tuhan. Tetapi kata Yesus di Matius 11:25 dikatakan, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Kata Yesus, Tuhan langit dan bumi itu Bapa. Pak Jupiter Tuhannya anak manusia, ya beda dengan Yesus. Ya oke lah. Sama dong. Kan saya udah bilang statement saya. Waktu saya sebut Kristus, saya juga sebut Allah Bapa dong. Allah Bapa yang Kristus. Nah, saya nggak tahu ya Bang Alif ya, pasti kemana-mana lah, nggak ketemu juga sih ya. Karena memang sekali lagi. Ya memang nggak ketemu kalau dipaksakan, Pak. Iya betul. Abang yang paksakan pikirannya loh. Saya kan ini kitab suci saya dong, Bang. Nah, Bapak percaya kitab suci Bapak tertulis kalau Yesus anak manusia, Bapak percaya? Ya dia anak manusia memang. Dan Percaya bahkan di kan? dalam perjanjian lama juga dibuatkan anak manusia akan lahir Kristus. Nah, oke. Masalahnya di mana, Bang? Dan anak manusia bukan Tuhan kan, Pak? Saya kan udah bilang, Bang, dia Tuhan 100%, manusia 100%. Coba di mana dalilnya kalau anak manusia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, Pak? Lalu, aduh saya beli-beli doang ya. Pokoknya Ya bukan belit-belit, kan ini pernyataan Bapak butuh dalil, Pak. Bukan butuh dalih, gimana sih? Gini aja lah ya. Gini aja lah. Iya, susah Pak kalau dipaksakan. Kecuali kalau kita tanya sama anak manusia itu, wahai anak manusia, kau yang bernama Yesus, siapa Tuhan yang berhak untuk disembah? Kata Yesus, sembahlah Allah Tuhanmu, hanya kepadanya engkau berbakti. Selesai, Pak. Kalau saya tanya Pak Jupiter, siapa Tuhannya? Ya anak manusia tadi. Makanya nggak nyambung dengan imannya Yesus. Enggak dong. Cara berpikir abang waktu sembahlah Tuhan alam itu berbicara tentang Bapaknya. Harus itulah sebabnya waktu itu ini waktu sembahlah Tuhannya dan kepadanya menyembah itu merujuk kepada Bapa. Ini doktrin, Pak. Akut ini, Pak. Nggak bisa disembuhkan, Pak. Udah. Itu dalam teksnya. Apa, dokter? Itu kepada Bapa. Nah, olehlah. Oke. Di mana ada teksnya, Pak? Loh, tadi itu dari sebut Bang Ali. Oke lah Bang ya, saya mau istirahat ini. Lain kali kita ngobrol lagi ya. Saya akan Ya, masuk ke Bang. siap. Bang Ali, terima kasih banyak Bang Ali. Bang Ariansa. Siap. Selamat malam. Tanya terus jadinya turun. Alif sih. Bye-bye Bang. Iya. Bye. Nanti saya laporin sama mamahnya anak manusia ini. Bu, anak ibu dituhanin, Bu. Siap. Amnesia. Ya mungkin Kristen tadi mau ngomong, silakan Bang Kristen. Bentar ya bro, admin bentar. Silakan Bang Kristen. Oke, udah selesai ya. Coba balik lagi ke ini tadi, ke topik ini. Tadi Bang Alif itu sudah menarasikan ya. Sudah menarasikan itu mengambil kesimpulan bahwa itu bukan pembunuhan, melainkan orang yang siap untuk mati demi domba-dombanya. Gini ya Bang Alif, kalaupun itu Yesus mempertaruhkan nyawanya untuk para domba-dombanya, artinya dia tetap gembala yang baik. Tapi tidak demikian dengan gembala yang tidak sanggup untuk menyerahkan nyawanya kepada domba-domba. Itu kata Yesus bukan gembala yang baik, sebab nubuatan tetap tentang gembala-gembala yang tidak baik yang akan datang itu terlalu banyak. Mesias-mesias palsu itu akan ada di Alkitab. Kalau bicara apakah Yesus itu harus mati, Yesus itu harus mati. Baca Yohanes 12 nomor 27 Alif. Di Yohanes 12 Ya, kalau masalah harus mati saya juga percaya, Bang. Namanya juga manusia.
Oh iya, berarti kamu percaya gembala yang baik itu harus mati? Semua manusia itu mengalami kematian, Ini aja, harus kamu mati. percaya gembala yang baik itu harus mati? Ya mau gembala yang baik, mau gembala yang buruk, mau gembel, ya memang waktunya mati harus mati. Gimana sih? Iya, berarti kamu jangan menyangka bahwa kematian dari sang gembala yang baik itu tidak boleh. Nah, baik. Begini, Kalau kamu kita pakai dalil, kematiannya. pakai dalil. Ya, sebentar. Iya, ini pengertiannya begini. Mari kita ambil pengertiannya begini, Bang ya, biar nggak kemana-mana. Coba begini. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Allah, kepada Elohim, kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Yesus anak yang soleh. Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh, penuh ratap tangis dan keluhan. Pertanyaan saya, doa Yesus didengar oleh Sang Elohim. Nah, Anda percaya nggak kalau doa Yesus itu didengar? Doa mana? Doa yang mana? Ibrani Doa yang mana? Doa yang mana yang kau senangi? Loh, setiap doa-doa Yesus lah. Yesus Ya, sendiri doa kan yang bahkan dia kan menghindar dari penyaliban. Menghindar. Kamu baca Matius. Kalau kamu mengatakan Yesus menghindar dari pembunuhan, berarti kamu sama seperti Petrus. Dalam Matius, Bang, dengerin dulu pertanyaan saya. Di sini dikatakan yang nih, dan ya dalam hidupnya sebagai manusia ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia mengeluhnya kepada Sang Elohim yang sanggup menyelamatkan Yesus dari kematian, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan atau didengar oleh Tuhan. kamu jangan ngarang bebas sama saya. Kamu baca Yohanes 12 dulu. Kok ngarang bebas? Kamu buka Ibrani 5 nomor 7. Kok ngarang bebas? Kamu buka. Kamu baca Injil apa baca kesaksian? Saya kasih kamu firman Tuhan dulu. Sekarang jiwaku terharu. Dan apa yang akan kukatakan? Bapa, selamatkan aku dari saat ini. Yesus tidak minta untuk diselamatkan, Alif. Itu bukan doanya Yesus. Barusan selamatkan aku. Gimana sih? Kamu ini ngomongnya gitu. Apa barusan kamu bilang baca coba? Yohanes. Yohanes Kamu dengar, berapa? kamu dengar. Selamatkan aku barusan apa di mana itu? Sekarang jiwa kita. Kamu dengar dulu. Sekarang jiwaku terharu. Dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkan aku dari saat tadi ini. loh. Tidak. Yang Sebab selamatkan untuk aku tadi itulah di mana aku ayatnya? dalam satu Bang Ardi, Noi. Ayatnya di mana? Yang selamatkan Yohanes aku. 12 pasal Yohanes pasal 12 nomor 27. Baca di situ ayatnya. Apakah Yesus minta diselamatkan? Tidak, Alif. Kamu jangan ngarang. Kamu sudah baca itu Yohanes 12 pasal 12 nomor 27 itu. Bacain ya Bang, Bang Ya, Kristen, baca. silakan. Baca Bang. Ya, elah, minta data suruh saya lagi yang baca. Sekarang Lah, jiwaku barusan kau terharu. lagi baca. Ya, makanya kamu jangan nanya dulu kalau saya baca. Sekarang jiwaku terharu. Dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak. Itu bukan permintaan Yesus. Sebab untuk itulah aku datang. Oke. Yesus tidak meminta untuk diselamatkan. Yesus Yohanes tidak berapa minta tadi? untuk diselamatkan. Yohanes 12 berapa? Baca Yohanes 12 ayat 27. Kamu narasi dengan ayat itu coba. Gimana pemahamanmu? Ya apa yang kau mau di sini? Ih, kau yang bawa, saya suruh ngejelasin. Apa yang mau kau bahas di ayat ini, kawan?
kamu kan yang minta Yesus berdoa agar dia diselamatkan. Saat saya menyangka kamu dengan Yohanes 12 nomor 27. Sekarang kamu itu seperti apa? Berarti yang ayat yang tadi salah. Saya ulangin lagi ya. Kamu Enggak, ayat yang tadi kau terima atau tidak? ya, terimalah. Tapi kan kamu mengatakan, Ya sudah, orang dia berdoa penuh ratap dan tangis, gimana sih? iya berdoa. Makanya saya tanya, berdoanya dalam bentuk apa ini? Kamu nggak jawab-jawab kok, malah ngeyel cingis-cingis. Sekarang kamu blunder tentang bahwa Yesus berdoa untuk diselamatkan. Enggak. Yohanes pasal 12:27 enggak, Yesus enggak minta untuk diselamatkan. Mau diterangin lagi ke Matius, dia sendiri menginginkan Maksudnya penyaliban ini. Yesus berdoa agar dirinya dibunuh gitu. Ya, kalau kamu pintar mengambil kesimpulan dari teks, makanya kamu bisa nyimpulkan seperti itu. Coba kamu baca aja di pasal 12 itu, ayat yang ke-27. Sebentar, loh ini gimana sih? Kok ngambang gini narasimu? Ngambang gimana, Lik? Kamu mengatakan Yesus itu menginginkan keselamatan. Saya membantah tidak. Dan dikasih data. Ya iyalah, dia menginginkan keselamatan. Kenapa? Makanya tadi Ibrani 5 nomor 7 sudah saya bacakan. Dia berdoa dengan serius, penuh dengan ratap dan tangis. Doanya Iya, didengar berdoa oleh apa Tuhan. itu, Wale? Makanya saya tanya, berdoa apa itu? Ya terus berdoanya doa apa? Diselamatkan. Ya kamu kasih data yang Dia jelas. diselamatkan dari maut. Iya, memang dia diselamatkan dari maut. Nah, iya, terus Tapi untuk keselamatan dalam pembunuhan ini akan Yohanes kan perikopnya itu Yesus memberitakan kematiannya, cara dia mati. Dia tidak, sepertinya dia itu dibunuh. Dia mati dan dibunuh. kau ini bingung dengan narasimu sendiri. Kau ini bingung dengan narasimu sendiri. Oh, kok bingung? Kamu yang bangun sebuah pokok pikiran di atas. Haruskah Tuhan mati? Saya bilang harus. Setelah Ketika dikasih Yesus ayat, saya kasih kamu ayat, terus saya suruh kamu yang mikir. Coba kamu ilustrasikan bagaimana simpulan dari ayat ini. Yesus, Bang, bahkan ketika dia berdoa, ketika dia di Taman Getsemani, sampai diberi kekuatan oleh malaikat. Malaikat datang memberi kekuatan. Ketika dia serius berdoa, tentu dia orang yang soleh seperti tadi. Karena kesolehannya doanya didengar. Nah, mari kita runut ya. Mari kita runut pembahasannya. Ini berarti tentang pembahasan bahwa Yesus itu tidak selayaknya mati di salib. Ya, ini konteksnya berarti. Nah, sekarang mari kita lihat. Contoh ketika dia katakan, maka ia maju sedikit lalu bersujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ini doa orang soleh. Dia pasrahkan keputusannya kepada Tuhan. Nah, sekarang Tuhan sudah mengabarkan pembunuhan terhadap manusia yang tidak bersalah itu dibenci oleh Tuhan. Artinya di sini Yesus selayaknya diselamatkan oleh Tuhan. Sudah narasimu. Sudah. Itu runut narasimu sudah selesai belum itu? Silakan Pak Kristen, silakan. Silakan Abang sampaikan, saya tunggu. Oke, saya jelaskan ya. Jangan terlalu banyak jeda, tahu-tahu kita udah ubaran aja repot kan? Kamu diam dulu. Lanjut. Kita Getsemani silakan. itu Yesus berdoa, janganlah kehendakku melainkan kehendakmu. Oke, melainkan berarti kehendak Bapa. Di kehendak Bapa ini kita lihat ke Matius. Saya juga runut. Kalau kamu narasi cuma cocok logi, saya juga bisa narasi cocok logi. Pak Kristen pendeta ya, Pak Kristen ya, maaf. Ayo, silakan. Di Matius 17:22, di situ juga kali bandingkan narasi cocok logi ya. Bapa manusia itu akan dibunuh, Bapa anak manusia itu akan dibunuh, Liv.
Lalu Petrus menyangkal, sama seperti kamu, Petruslah kamu. Petrus mengatakan, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Apa kata Yesus di sana? Enyalah kau dari hadapanku iblis. Kamu adalah batu sandungan. Kenapa dihardik demikian si Petrus ini, batu sandungan? Sebab apa? Sebab pikiran Petrus itu ukuran manusia, bukan kehendak Allah. Berarti Yesus melakukan kehendak Bapanya. Berarti dia harus dibunuh. Kalau kamu menyangkal, kamulah Petrus. Makanya kata Yesus, enyalah kau iblis. Iblislah menjadi bapamu. Begitu. Yesus menginginkan penyaliban ini. Kau baca Matius 1 perikop itu biar kamu paham itu. Kok Yesus mengingini penyaliban ini? Dia pergi ke Taman Getsemani sampai nyuruh muridnya berjaga-jaga, nyuruh ronda. Ketika ronda muridnya ketiduran, Yesus marah, kamu itu suruh ronda kok malah pada tidur, aku lagi berdoa, kamu jaga. Itu narasinya di Matius 26 itu. Gimana sih? Dia sedang husu berdoa kepada Elohim, kepada Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi, bahwa dia itu berdoa. Cuman doanya orang soleh itu dia serahkan keputusannya kepada Tuhan. Makanya sekarang begini, yang namanya diserahkan kepada Tuhan, mari kita lihat bagaimana narasi Tuhan atau firman Tuhan yang disampaikan terhadap pembunuhan kepada manusia. Contoh yang tadi saya sampaikan, Amsal 6:16, di situ dikatakan bahwa kekejian bagi Tuhan ketika menumpahkan darah manusia yang tidak bersalah. Artinya penyaliban Yesus itu bukan yang diridhoi, bukan yang direstui oleh Tuhan. Bahkan Tuhan katakan, Amsal 21:18, orang fasik menjadi tebusan orang baik. Lah, Yesus kan orang baik, mestinya diganti oleh Tuhan, diganti oleh orang fasik, karena Yesus orang baik. Amsal 15:29 dikatakan bahwa doa orang benar itu didengar oleh Tuhan. Bersambung ke Ibrani 5:7, karena kesalehannya doanya didengar oleh Tuhan dan dia diselamatkan dari maut, dia diselamatkan dari kematian. Maka yang layak menimpa kepada Yesus sebenarnya adalah Yesus itu tidak dihinakan dengan cara mati dibunuh di kayu salib. Nah, nanti akan ada timbul pengajaran baru bahwa dengan cara penumpahan darah Yesus di kayu salib menjadi korban penebusan dosa manusia, itu ngambil kesempatan. Orang Tuhan sendiri sudah katakan bahwa kekejian bagi Tuhan, ini malah diambil kesempatan menjadi pengajaran baru yang menjadi penebusan dosa manusia. Sudah tidak paham sampai di sini? Sudah, Liv? Sudah. Silakan Pak Pendeta. Silakan. Kamu harus dengar narasi ini, Liv. Kamu mengatakan pembunuhan itulah murka Allah. Ya, di Amsal ya. Ini, Liv, kemurkaan Allah itu, pembunuhan itu tidak akan disangsikan jika 2 orang atau 3 orang saksi perkara itu. Tapi kalau seorang saksi, itu pembunuhan itu adalah murka bagi Allah. Kamu baca ini Keluaran 19 nomor 15. 1 orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang mengenai perkara kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya. Barulah atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Artinya pembunuhan Yesus itu tidak disangsikan atau murka terhadap Allah. Allah tidak murka karena kematian Yesus itu saksinya kuat, 2-3 orang. Yesus saksi atas dirinya sendiri. Ini untuk meluruskan pembunuhan Yesus. Saya kamu tidak bilang bahwa pembunuhan Yesus adalah murka Allah. Enggak, Yesus tidak disangsikan. Pembunuhan terhadap manusia tidak bersalah itu adalah yang dibenci oleh Tuhan. Paham nggak sampai di sini? Iya, itu kan narasimu. Yang dibencikan oleh Tuhan narasi kitabmu manusia.
Iya, narasi itu kan kitabmu, Iya, itu narasi yang kitabmu, Amsal 6:16 dikatakan bahwa 6 perkara menjadi kekejian bagi Tuhan, bahkan 7 perkara yang membuat kebencian di dalam hatinya: bersaksi dusta, menumpahkan darah manusia yang tidak bersalah. Nah, penumpahan darah terhadap manusia yang tidak bersalah adalah kekejian bagi Tuhan. Saya tanya sama kamu, Yesus bersalah atau tidak? Yesus tidak bersalah. Kenapa Yesus tidak bersalah? Maka kamu dengar berarti penumpahan darah terhadap Yesus adalah kekejian bagi Tuhan. Yesus terbebas dari kekejian. Makanya saya kasih ayat kamu di Keluaran 19 nomor 15. Yesus kalau Yesusnya ia terbebas, pembunuhan terhadap Yesus adalah kekejian bagi Tuhan. Alif, kekejian itu terbebas kan? Iya. Pembunuhan Yesus. Paham gak nih? Pembunuhan terhadap Yesus kekejian bagi Tuhan atau tidak? Tidak ada kekejian bagi Tuhan atas pembunuhan Yesus. Sudah saya kasih di Keluaran 19. Berarti Tuhan, berarti sebentar. Berarti Tuhan menyepakati, merestui rencana iblis bahwa iblislah yang berusaha membunuh Yesus melalui perantaraan merasuki Yudas dan orang-orang imam-imam di sana. Kamu jangan narasi ngambang dulu, itu kemana-mana narasi. Kok ngambang? Kamu dudukkan dulu, apakah Yesus itu jadi murka atau... Aku udah duduk dari tadi. Kamu duduk, kamu harus paham dulu. Yesus itu terbebas dari sanksi pembunuhan. Dari hal-hal betul. menjijikan. Yesus terbebas dari pembunuhan. Saya setuju. Karena memang doanya Yesus diselamatkan, didengar. Udah, balik lagi nih. Balik lagi kemana? Janganlah, nanti bayarnya makin mahal. Jadi pembunuhan terhadap Yesus itu tidak disangsikan Yesus. Yesus tidak akan menjadi dakwa bersalah di sini. Kematian dengan pembunuhan. Makanya Yesus tidak bersalah, maka tidak selayaknya Yesus dibunuh. Bener nggak? Yesus dibunuh, tapi pembunuhan itu terbebas dari sanksi. Alif, kamu baca itu. Coba kamu baca dulu. Maksudnya gimana sih? Dibunuh. Yesus dibunuh. Iya, tapi enggak, kamu sendiri narasimu itu loh membuat saya orang jadi bingung. Kamu bingung nggak? Ya, kamu jawab dulu. Kamu bingung nggak? Bingung. Mantap, itu bingung. Ya, saya jelasin. Kalau kamu coba kamu narasinya ulangi, coba gimana? Pembunuhan terhadap Yesus itu dibenarkan. Kenapa dibenarkan? Padahal tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus tidak bersalah, benar. Oke, baik. Pertanyaan saya, yang merestui pembunuhan terhadap Yesus siapa? Yang merestui pembunuhan Yesus, Yesus sendiri menghendaki pembunuhan ini. Kau lupa. Dengerin, Yohanes 8:44 kata Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu karena engkau melakukan keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Nah, berarti kamu berkiblat kepada iblis, karena yang mengingini pembunuhan terhadap Yesus adalah iblis. Kata Yesus di 4:2-nya dikatakan, jika Allah adalah bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Saya mengasihi Yesus. Saya tidak terima Yesus disalib. Saya tidak terima Yesus dihinakan. Saya tidak terima Yesus ditelanjangi di muka umum. Saya tidak terima Yesus dipaku. Saya percaya Yesus orang soleh. Saya percaya doa Yesus didengar Tuhan. Saya percaya Yesus diselamatkan oleh Tuhan. Saya tidak percaya, saya tidak mau mengikuti keinginan iblis yang berusaha membunuh Yesus. Sementara Anda sendiri malah mengakui dan mengingini kalau Yesus mati di kayu salib. Berarti benar kata Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu. Kamu salah bapak, saudaraku. Oke, sudah narasi Malif. Jikalau Allah adalah bapamu,
Dengar, kamu harus dengarin. Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendak Yesus sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku yang bersaksi dalam diri Yesus. Ketika Yesus menginginkan penyaliban itu, bukan Yesus yang berkehendak di situ, alif Allah Bapa. Jika kamu sudah percaya Allah Bapa, Iblis di situ. berarti yang Baca mengatakan- 41. Oke, berarti yang mengatakan pembunuhan itu harus terjadi iblis. Baca di 41. Berarti pembunuhan ini, menginginkan pembunuhan ini iblis. Baca di 40. Kamu harus jawab dulu. Yang menginginkan pembunuhan ini iblis. Ya, iblis. Jadi Yesus adalah iblis. Yang mengingini membunuh Yesus itu iblis. Yesus mengingin penyaliban ini. Berarti Yesus adalah. Nah ini kamu berarti mengikuti keinginan iblis. Bentar, dari mulut Yesus. Dengerin saya bilang ya, dengerin. Dari 40. Tetapi yang kamu kerjakan, dengerin. Kamu jangan ajarin saya, kamu harus dengar. Kamu jangan. Oke, kamu baca nomor 40-nya. Kamu baca 40-nya. Saya bertanya kepada kamu dulu. Saya menjawab pertanyaanmu dulu. Yesus Tidak ada. menginginkan penyaliban. Apakah Yesus itu iblis? Tidak ada. Kalau kamu Di sini kamu jawab dikatakan- ya, tidak aja. Kan udah jawab tidak. Oh, berarti kalau tidak, berarti iblis lah bapakmu karena kamu menuruti kehendak. Loh, seperti gimana ceritanya? Ini Di kamu dalam konfirmasi. kitab Anda. Nah, Kamu di dalam konfirmasi kitab dulu. Anda. Loh, saya sudah jawab. Dengerin ya, dengerin anak baik, dengerin. Di dalam kitab Anda, saya runut beberapa ayat ya. Dari misal Matius 3, 16, 17 dikatakan, apa di situ dikatakan Yesus? Lihat, itulah anakku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Yesus itu anak pilihan Tuhan, yang disayangi oleh Elohim, oleh Bapa. Matius 12:18, lihatlah itulah hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Yesus itu sangat disayangi oleh Tuhan. Nah, sekarang mari kita apa yang disampaikan oleh Tuhan, seperti yang tadi saya sampaikan. Amsal 6:16, kekejian bagi Tuhan adalah menumpahkan darah manusia yang tidak bersalah. Yesus manusia tidak bersalah. Mari kita lihat bagaimana Yesus berusaha dituduh bersalah dan hendak dibunuh. Aku tahu, Yohanes 8 ya. Nih, lihat dari 37, saya pakai perikop biar kamu lebih paham. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firmanku tidak peroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapakmu. Ini membedakan, Yesus membedakan antara bapaknya Yesus dengan bapaknya ahli-ahli Taurat atau orang Yahudi. Apa yang kulihat pada Bapa, inilah yang kukatakan. Oh, dan seterusnya ya. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Mereka masih salah paham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu adalah anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, dan seterusnya. Nah, kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri, kata Yesus. Berusaha membunuh Yesus, kata Yesus, kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Karena Yesus teruskan, jikalau Allah adalah bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Sebagaimana tadi di Matius, anakku yang kupilih, yang kukasihi. Maka Yesus itu selayaknya dikasihi, bukan dibunuh. Ikuti ajarannya. Nah, di ayat berikutnya dikatakan, apa kata Yesus?
iblislah yang menjadi bapakmu. Jadi yang kamu lakukan ia adalah mengikuti kehendak bapakmu. Siapa kata mereka? Iblis. Kata Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia. Pembunuhan perencanaan terhadap Yesus adalah mengikuti kehendak iblis. Maka ketika Kristen Ronaldo mengatakan, mengakui, mengimani kalau Yesus dibunuh adalah kehendak Bapa, ya saya ikuti. Cuman kata Yesus, bapaknya di situ adalah iblis. Iblislah yang menjadi bapakmu. Silahkan. Silakan Pak Pendeta. Oke, sudah Liv? Sudah? Sudah apa belum? Belum. Sudah, Sebentar, 2 jam lagi. Udah Pak Pendeta. Saja dari Kejadian sampai Wahyu sudah. Sudah apa belum nih? Kalau sudah dengarin ya. Ya, dengarkan. Silakan. Kamu Pak menguatkan untuk Yesus kamu dudukan tidak disalib dengan membaca Yohanes 8:37. Itu perikopnya keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah Bapa. Ya, ada keturunan Abraham yang berasal dari Allah Bapa, ada keturunan yang Abraham yang tidak berasal dari Allah Bapa, yaitu bapamu iblis. Ya. Kalau kamu memuliakan Yesus seperti yang kau bacakan di Matius tadi, kepada ia aku berkenan, kepada ia Bapa mendengarkan. Kalau kamu memuliakan Yesus, kamu jangan jadi Petrus. Oke? Kalau kamu jadi Petrus mengatakan kiranya Allah Bapa menjauhkan hal penyaliban itu. Yesus enggak mau. Kenapa Yesus enggak mau? Malah Yesus mengutuk di Petrus, kayak kamu lah, Liv. Jika kamu tidak menginginkan penyaliban ini, hanyalah kau dari hadapanku. Hai setan iblis, kamu adalah batu sandungan. Kamu dijadikan batu sandungan di sini, Liv. Kalau kamu menyangkal penyaliban, ya Yesus mengatakan demikian, kau adalah batu sandungan. Ya, ini Bang Andi. Kiranya jika kamu menguatkan Yesus tidak disalib hanya dengan satu perikop yang dimana perikop ini juga dikatakan keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah Bapa menjadikan landasanmu untuk membuat Yesus tidak disalib, lemah sekali argumenmu nanti, Lev. Oke? Jadi janganlah kamu jadi seperti Petrus yang di Matius ya. Bertobatlah kayak Petrus. Nanti kamu dikutuk iblis lah. Bapak, itu kata Yesus ya. Bukan kata saya. Ini kata Injil, bukan kesaksian Rasul. Apa sih Kristen? Sudah, kamu narasi. Gak boleh gitu. Ya, lanjut silakan. Boleh. Ya, Kristen, bela terus bapakmu, bela terus. Bela terus bapakmu yang berusaha ingin membunuh Yesus. Ustaz. Kenapa? Tapi Petrus bertobat nih. Iya, silakan Ustaz. Selamat malam semua. Cek. Keres. Malam Bang Jus. Udah bagus kan? Udah bagus. Iya.